Shalom. Melalui saat teduh hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi kunci kemenangan daripada Gideon untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Midian. Dalam Hakim-Hakim yang ke-6 dapat kita lihat, saya akan coba membahas ayat per ayat. Mari kita mulai dari ayat pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau dikatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka ketika itu kondisinya yaitu orang Israel sedang tidak memihak kepada Tuhan. Bahkan dapat kita artikan orang Israel sedang memberontak dan melawan Tuhan. Selanjutnya dikatakan sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Di sini kita lihat dan jangan kita salah paham dulu kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan merancangkan hal yang jahat, seakan-akan Tuhan sedang membalas dendam oleh karena sakit hatinya kepada orang Israel yang melakukan apa yang jahat itu. Maksud dari Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian dapat diartikan seperti ini. Jika seseorang dengan sengaja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka orang tersebut sedang melepaskan dirinya daripada perlindungan Tuhan. Kalau kita bayangkan Tuhan itu adalah pagar perlindungan, maka kita adalah orang yang melompati pagar dan keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Kita adalah orang yang keluar dari zona amannya Tuhan. Seperti itulah dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Artinya bukan Tuhan yang berkehendak mereka terjadi seperti itu, tetapi mereka sendirilah yang memberikan diri mereka untuk diperbudak ketika itu. Karena mereka sedang lepas dari perlindungan Tuhan. Mereka yang melepaskan diri mereka sendiri dari perlindungan Tuhan. Jikalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, maka kita akan lihat akibat yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah sambungan daripada yang pertama, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Nah, selanjutnya dikatakan karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Normalnya manusia, ketika manusia di dalam ketakutan, di dalam ketidakmengertian, di dalam persimpangan jalan, ketika manusia ada di dalam kekhawatiran, sesungguhnya mereka sadar bahwa mereka sudah kehilangan perlindungan, kehilangan sesuatu, sehingga mereka berusaha untuk membuat perlindungan bagi diri mereka sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa perlindungan yang dibuat dengan kekuatan manusia, dengan akal pikiran manusia tidak akan cukup. Tetapi kebanyakan manusia akan melakukan hal itu. Manusia akan bereaksi ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan mereka. Mari kita lanjut di ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat keempat, berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat yang kelima, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya ini berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Setiap kali mereka menabur, maka datanglah orang-orang itu untuk apa? Mereka mencara dan memusnahkan segala yang mereka usahakan. Begitulah kondisi orang Israel ketika mereka keluar dari perlindungan pagarnya Tuhan. Saya mau katakan, jangan-jangan Anda adalah orang yang saat ini sedang keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Jikalau hari-hari ini engkau sudah berusaha keras dan hasilnya tidak engkau nikmati, engkau melakukan yang terbaik tetapi engkau selalu disalahkan, engkau sudah berusaha sebaik mungkin tetapi tidak selalu jadi baik dalam kehidupanmu, jangan-jangan engkau adalah orang yang sedang keluar dari perlindungan Tuhan. Jangan-jangan engkau adalah orang yang dengan sengaja melompati pagar perlindungan Tuhan, di mana engkau seharusnya aman bersama dengan Tuhan.
Jangan-jangan engkau adalah orang yang seperti anak bungsu yang dengan sengaja meminta harta warisan kepada bapaknya dan meninggalkan bapaknya. Orang yang setelah meninggalkan bapaknya, engkau berfoya-foya di luar sana. Engkau hidup secara duniawi, engkau hidup di dalam dosa, engkau hidup di dalam segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Engkau dengan sengaja melawan Tuhan, dengan sengaja engkau tidak berada di pihak Tuhan. Hati-hati, di sini dapat kita lihat bahwa orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, mereka datang menjara dan tujuan mereka untuk datang ke situ adalah untuk memusnahkan, bahkan tidak menyisakan sedikit pun. Iblis adalah makhluk yang tidak punya perasaan sama sekali. Jikalau kita keluar dari pagar pelindungan Tuhan, secara otomatis kita berada di tempat yang terbuka di mana iblis mudah untuk menyerang kita. Iblis tidak perlu kita undang pun dia akan datang dalam kehidupan kita. Iblis tidak perlu kita undang pun dia akan berusaha masuk dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita keluar daripada perlindungan Tuhan, maka akan dengan mudahnya iblis datang menjara hidup kita. Iblis adalah pencuri, pembunuh, dan peminasa. Ia akan terus menggerogoti segala yang kita miliki, segala hal yang kita punya, segala hal yang kita seharusnya menikmati dan miliki. Iblis akan mencuri, yang akan merampok engkau. Ia akan membunuh engkau, menghabisi engkau. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini, mari jangan ada seorang pun di antara kita yang keluar dari pagar pelindungan Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan, orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika manusia sudah tidak lagi punya kemampuan, manusia sudah tidak lagi punya jalan, maka pada akhirnya mereka mencari Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Allah, berseru kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah berubah. Ia adalah Allah yang selalu mendengar seruan umatnya. Ia adalah Allah yang selalu mendengarkan curhatnya setiap kita. Karena itu hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan ini buat kita semua yang mendengarkan pesan Tuhan ini. Saya mau katakan, jangan engkau keluar dari perlindungan Tuhan. Jikalau engkau adalah orang-orang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, engkau hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, karena engkau sedang tidak berada di dalam pagarnya Tuhan, dan engkau hidup di dalam keduniawian seperti anak bungsu yang sedang pergi dari bapaknya, yang meninggalkan bapaknya dan hidup foya-foya di luar sana, dan hari ini engkau merasa engkau telah kehilangan segalanya, maka dengarkan pesan Tuhan ini. Berserulah engkau kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau di masa kesesakanmu. Datangi Tuhan dengan segala kerendahan hati kita dan mulai minta ampun kepada Dia. Firman Tuhan katakan, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar seruanmu, tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa kita. Itulah yang memisahkan kita dari Allah kita. Kita ingat kisah ketika anak bungsu kembali kepada Bapa. Apa yang dilakukan Bapa? Bapa menerimanya dengan sukacita. Begitu pula jikalau hari ini engkau mengambil keputusan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, kembali kepada Bapa. Di sini kita akan temukan apa yang menjadi kunci kemenangan dari Gideon dan umat Israel ketika itu. Kunci pertama tadi yaitu berseru. Kunci yang kedua ada di ayat yang ke-16, dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Perhatikan di sini, kemenangan Gideon tidak terletak kepada kecakapan, kehebatan, kedahsyatan daripada Gideon itu sendiri. Kemenangan Gideon dan umat Israel tidak terletak kepada senjata canggih yang mereka miliki. Kemenangannya tidak terletak kepada strategi perang yang hebat yang mereka miliki. Kemenangan mereka semata-mata karena seruan doa mereka didengar oleh Tuhan.
dan kemenangan mereka terletak pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pastikan hidupmu disertai oleh Tuhan, pastikan hidupmu ada dalam perlindungan Tuhan, maka engkau akan tinggal aman, nyaman di dalam Tuhan. Demikian renungan saat teduh hari ini. Kiranya setiap kita dapat diberkati oleh pesan-pesan Tuhan ini, dan setiap kita dapat menata kehidupan kita untuk kita boleh disertai oleh Tuhan. Haleluya, amin.